Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdiansyah Tetrajaya. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumeneb. Saya lahir di Kabupaten Sumeneb dan saya sekolah mulai dari SD, SMP, SMA di Kabupaten Sumeneb. Hanya di Surabaya saya menempuh pendidikan sarjana hukum S1 dari tahun 86 dan 90-an saya sudah lulus dan saya kembali lagi ke Sumeneb. Ya, jadi memang dulu saya aktif mulai sejak usia sekolah. Saya sudah aktif di beberapa perkumpulan, di beberapa komunitas. Waktu itu di SMP saya sempat menjadi atlet lah untuk sepeda balap dulu. Kemudian di SMA pun juga saya sering dengan teman-teman di dunia otomotif waktu itu. Dan ketika kuliah pun juga saya aktif di kegiatan kemahasiswaan di era zaman itu. Bahkan pada zaman saya waktu kuliah pun juga saya sempat memberikan suatu pendampingan hukum kepada kasus hukum waktu itu, kasus terkenal waktu itu, kasus yang rame, dan saya sempat menjadi tim dari penasihat hukum pada saat saya menjadi mahasiswa. Kemudian ketika saya menjadi pegawai pun sampai sekarang, di luar kegiatan resmi dinas, saya juga tetap bergerak di komunitas otomotif, termasuk di bidang olahraga pun saya sebagai salah satu ketua umum dari cabang olahraga, yaitu Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Kabupaten Sumeneb. Ya, jadi sejak lulus kuliah itu saya sempat, ya tidak nganggur sih, sempat saya menjadi seorang pengusaha. Itu saya berusaha di Kabupaten Sumeneb. Saya masih usia muda saat itu, saya sudah berbisnis di Kabupaten Sumeneb menjadi pedagang tembakau, kemudian menjadi pedagang tembakau sampai 3 tahun, kemudian menjadi pedagang ikan, kemudian menjadi pengusaha elektronik saat itu. Dan pada saat itu saya sudah berkeluarga, namun pada saat itu kami pun tidak kesulitan dalam hal ekonomi keluarga. Dan pada akhirnya tahun 96, pada saat itu saya ingat ada tes CPNS. Kami mengikuti tes CPNS itu di tahun 96, dan pada tahun 97 kami diangkat menjadi CPNS di Kabupaten Sumeneb. Dan sejak saat itulah titik awal pengabdian saya di Kabupaten Sumeneb menjadi pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Sumeneb. Dan sejak saat itu pula saya berkomitmen semua usaha-usaha yang saya tekuni saya limpahkan kepada orang lain semuanya. Artinya sudah kita pure fokus kepada pengabdian saya kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb. Ya, sesungguhnya kalau dibilang kenapa harus menjadi ASN, menjadi pegawai, wong di tahun 97 saja menjadi pengusaha saja waktu itu saya bisa hidup dengan artinya survive normal, pendapatan saya 250.000 insya Allah per minggu. Sedangkan menjadi pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, saya ingat betul waktu itu gaji per bulan itu 170 ribuan lah segitu. Artinya jauh di bawah. Tetapi
dorongan bahwa saya harus mengabdi kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb. Saya ingin memajukan masyarakat Sumeneb dan kami berkomitmen bahwa ketika saya menjadi pegawai, maka semua apa yang saya lakukan harus saya tinggalkan dan saya harus fokus kepada tugas saya mengabdi untuk masyarakat Kabupaten Sumeneb. Itu saya buktikan dari beberapa OPD yang saya sempat bertugas, mulai dari ada beberapa OPD, mulai dari yang pertama saya di bagian hukum, setelah itu saya ditempatkan pindah ke kepegawaian, cukup lama di kepegawaian, kemudian pindah menjadi kabak pemerintahan desa, 2 tahun di kabak Pemdes, pindah ke kabak pemerintahan umum, 3 tahun di pemerintahan umum saya menjadi kepala dinas perpustakaan dan kearsipan, 2 tahun di perpustakaan, saya dipindah ke Kominfo sampai sekarang sudah 2 tahun 6 bulan lah, 2 tahun setengah saya sudah berada di Kominfo, dan itulah jejak rekam saya ketika saya berada di Kabupaten Sumeneb sebagai pegawai negeri sipil. Sesungguhnya kalau dorongan eksternal sih tentunya karena waktu itu saya sudah berkeluarga dan saya pada saat itu sudah punya anak, tentu ada. Jadi dorongan dari keluarga, baik itu orang tua, yang paling mendorong saya itu adalah orang tua, karena terus terang alhamdulillah orang tua kami, bapak ibu kami itu mengabdi di Kabupaten Sumeneb sejak awal, dan itu pun untuk majunya Kabupaten Sumeneb juga ditentukan oleh ada salah satu andil lah dari orang tua saya, di mana walaupun bukan pegawai, orang tua saya juga di dunia politik pada saat itu sampai menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Sumeneb di era zaman waktu itu, sehingga atas dasar itulah saya ingin melanjutkan perjuangan orang tua dalam rangka bagaimana ikut memajukan Kabupaten Sumeneb, di mana saya seluruh saudara saya sudah tidak berada di Sumeneb, hanya saya saja yang ada di Sumeneb, sehingga saya berkewajiban untuk bagaimana melanjutkan cita-cita orang tua untuk memajukan Kabupaten Sumeneb. Ya, jadi kalau saya mengalir saja, artinya mengalir di mana saya ditugaskan, maka saya harus berkomitmen di situ, saya harus bekerja keras untuk memajukan instansi yang saya pimpin. Dari saya sebagai pimpinan ada di 4 tempat, Kabak Pemdes, Kabak Pemerintahan, Dinas Perpustakaan, dan Kominfo. Itu saya selalu lakukan dan saya tekankan di 4 OPD itu saya insya Allah dapat memberikan suatu pelajaran bagi teman-teman di bawah, bahwa kita bekerja itu harus komitmen terhadap tugas apapun kondisinya. Jadi kita kerja kalau memang sungguh-sungguh, kita kerja kalau memang lillahi ta'ala, insya Allah itu akan menjadi suatu barokah tersendiri, dan itu adalah perjuangan bagi kita semua, termasuk untuk membangun bagaimana dari skup terkecil di OPD itu bisa ikut menyumbang terhadap pembangunan di Kabupaten Sumeneb. Itu merupakan suatu hal yang bernilai bagi kita. Ya, jadi kalau tantangan suka duka memang macam-macam. Jadi kalau suka sih ya ada sukanya, tapi kalau duka pun juga mungkin imbang lah antara suka dan duka seperti itu. Karena seorang pemimpin pasti akan dihadapkan dengan suatu lingkungan dan bawahan lah dari berbagai macam karakter,
dari berbagai macam komitmen dari staf bawahan itu tidak sama. Ada yang komitmen tinggi, ada yang komitmen rendah terhadap tugas. Tentu kita harus bisa membina semuanya. Tidak semua bawahan itu bagus dan tidak semua bawahan itu kurang. Nah, dari kekurangan itu maka tugas kita adalah untuk menyetarakan bagaimana agar mereka itu bisa mengikuti irama saya. Dan ketika awal saya masuk, pasti saya tekankan kepada bawahan, kepada teman-teman di bawah, bahwa saya memimpin bukan sebagai seorang pimpinan yang harus ditakuti, tetapi saya adalah pimpinan yang harus kita bekerja sama, karena tanpa bawahan, tanpa staf, tanpa mereka semua, saya seorang pemimpin tidak akan sukses dalam hal memimpin ketika tidak ada support dari mereka. Dan itu pun harus ada imbangan timbal balik dari mereka pun juga seperti itu. Dan ini menjadi sukacita bersama antara saya, bawahan, dan saya pasti menyampaikan saya akan komitmen akan memberikan reward and punishment yang jelas terhadap staf yang ada. Ketika mereka sukses, pasti saya akan beri reward, dan ketika mereka bawahan itu ada yang yang namanya manusia kan sering salah kan, pasti kita akan berikan punishment. Tetapi punishment itu tidak menjudge bahwa Anda salah dan Anda dikucilkan, tidak, tetapi itu dalam rangka pembinaan kepada bawahan agar mereka bisa kembali bekerja dengan giat, bekerja dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan tanggung jawabnya. Ya, kalau di Dinas Kominfo sungguhnya kami mengemban tugas yang cukup berat, di mana framing dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat, kami sedang mengemban itu, dan Kominfo adalah corong pemerintah kabupaten terhadap masyarakat. Tentu real time, setiap saat kita harus memberikan informasi yang tepat, informasi yang akurat kepada masyarakat, bagaimana situasi pemerintahan, situasi kondisi pemerintah kabupaten pun juga harus disampaikan. Tentu dari itu dengan kepemimpinan Bapak Ahmad Fauzi, kami banyak didukung, dan kami di saat sekarang sudah memberikan layanan-layanan yang menurut kami sudah cukup maksimal, tetapi masih ada satu hal yang belum terwujud di Dinas Kominfo, yaitu Comment Center, di mana Comment Center nantinya sebagai pusat kendali dari seluruh layanan digital di Kabupaten Sumeneb terkait masyarakat akan kita selama 24 jam akan kita sajikan. Selama ini kita sudah membentuk call center 112, memberikan layanan kedaruratan kepada masyarakat 24 jam kita siap siaga melayani, dan itu sudah terbukti dari panggilan-panggilan yang sudah masuk dan layanan-layanan yang sudah kita berikan. Nantinya ketika comment center itu terwujud, maka semua akan kita satukan, termasuk call center berada di comment center juga, dan di situ tidak hanya mengcover di wilayah daratan saja, kita insya Allah juga akan mengcover di wilayah lautan, termasuk nantinya di layar di comment center akan tertera setiap kapal-kapal yang berlayar di laut Sumeneb, maka kita harus bisa mendetek bahwa ada berapa kapal yang berlayar di Kabupaten Sumeneb ini. Kemudian ketika ada kecelakaan, maka sebelum ada panggilan masuk, kita sudah mengetahui bahwa ada crash di sana terkait dengan kapal-kapal. Kemudian ketika di laut ada layanan telekomunikasi BTS, maka di saat itu pun ketika terjadi kegawat daruratan bisa mencet panik tombol, yaitu dengan
call center 112, dan itu adalah layanan-layanan kami tentang kegawat daruratan, termasuk dengan informasi lalu lintas dan lain sebagainya. Kita sudah berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait atau instansi-instansi vertikal sektoral di luar pemerintah Kabupaten Sumeneb, dan itu semuanya mendukung. Mudah-mudahan ke depan comment center ini segera terwujud. Ini semua hanya untuk masyarakat Kabupaten Sumeneb. Jadi kalau masalah orientasi saya pribadi, kami tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang pimpinan eselon 2, tetapi saya wajib punya mimpi. Seperti itu. Saya wajib punya mimpi. Mimpi saya hanya satu, seperti saya sampaikan di awal. Saya ingin melayani masyarakat Kabupaten Sumeneb dan memberikan sesuatu yang berarti bagi masyarakat Kabupaten Sumeneb, khususnya saya pribadi dalam hal bertugas. Masalah mimpi itu kemana, ingin jadi apa, itu adalah urusan yang maha kuasa. Maka saya pun akan bersedia untuk melaksanakan apa yang diembankan kepada kami, termasuk ketika kami ditunjuk menjadi pimpinan sebagai kepala di Dinas Komunikasi dan Informatika ini. Jadi begini, saya secara pribadi mungkin lebih banyak di kantor setiap hari. Oleh sebab itu tentu tenaga ekstra pun juga banyak terkuras, sehingga perlu ada imbangan ketika saya harus pulang ke rumah. Di sana harus ada semacam hobi, ada semacam support lain di luar tugas. Maka sejak tahun 2010 kemarin sejak tahun 2011 30 Oktober 2011 saya menjadi presiden Mercedes-Benz Club Madura, dan selama 3 periode saya memegang klub ini, di mana Mercedes-Benz Club Madura ini adalah wadah dari teman-teman satu hobi pencinta otomotif dengan brand Mercedes-Benz. Dan klub ini adalah klub yang terstruktur mulai dari internasional di Stuttgart, Jerman, sampai dengan Mercedes-Benz Club Indonesia, dan termasuk kami di Mercedes-Benz Club Madura. Dan itu adalah sebagai imbangan agar kita mempunyai support hobi yang juga dapat merefresh diri kita, agar ya sejenak keluar dari kepenatan sehari-hari dan membuang kepenatan yang ada dengan hal-hal yang positif. Dan itu pun juga ketika hobi, tetapi hobi itu tetap bisa membawa Kabupaten Sumeneb ke ranah yang lebih luas lagi, di mana sering ada acara-acara jambore nasional dan lain sebagainya, musyawarah nasional. Dan itu ketika kami melakukan touring ke luar kabupaten maupun luar provinsi, kami selalu membawa bendera pemerintah Kabupaten Sumeneb, dan kami selalu menjual dalam tanda kutip objek-objek atau kekhasan dari Kabupaten Sumeneb untuk dikenalkan kepada teman-teman sehobi dari seluruh Nusantara di Indonesia ini.